Welcome to Intechno Live and enjoy. Halo guys, selamat datang kembali di Intechno Live, dan di video kali ini kita akan ngebahas soal gamepad dari Rexus. Dan ini adalah Rexus GX 300. Jadi GX 300 merupakan penerus dari generasi sebelumnya, yaitu Gladius GX 100 dan juga GX 200. Kira-kira apa yang bikin Rexus GX 300 ini menarik dan layak buat dibeli? Yuk kita bahas satu persatu. Like, comment, and subscribe. Yang pertama dari packagingnya, sebenarnya kurang lebih hampir sama kayak seri-seri yang sebelumnya. Di bagian depan sini ada mika bening yang nampilin bentuk gamepadnya, terus nama produknya dan juga beberapa keterangan selling point yang ditawarin pada GX 300 ini. Sedangkan untuk bagian belakang di sini ada beberapa keterangan soal spesifikasi lengkap dan juga fitur-fitur apa saja yang bakalan kalian dapetin dari si gamepad ini. Oke, next langsung aja kita unboxing untuk produknya. Dan isi boxnya di sini simple banget, kalian cuma dapetin satu unit gamepad GX 300-nya, terus ada satu kabel USB Type-C yang panjangnya kurang lebih di angka 1,5 meter, terus satu manual book, dan yang terakhir kalian bakal dapetin kartu garansi. Dan ini dia si gamepadnya. Secara bentuk dan juga layoutnya kami suka ya, karena Rexus Gladius GX 300 ini hampir mirip sama DualSense-nya PS5. Kombinasi warnanya sampai ke bentuk kontrolernya pun ini mengadaptasi dari desain DualSense-nya si PlayStation. Hal ini pun jadi poin plus terutama orang seperti saya yang termasuk pengguna PlayStation dari lama. Karena dengan layout tombol yang kayak gini, saya nggak perlu beradaptasi lagi dengan tombol-tombol yang dikasih sama si Rexus GX 300 ini. Dan layout ini pun jadi salah satu upgrade paling signifikan dari generasi yang sebelumnya. Karena kalau kamu lihat layout dari GX 100 dan juga GX 200, mereka menggunakan layout tombol dari kontrolernya si Xbox. Sedangkan untuk build quality-nya sendiri, Rexus Gladius ini full menggunakan material dari plastik ABS yang secara feel di tangan ini terasa solid banget. Dan yang saya suka dari gamepad ini ada di bagian finishingnya, dimana untuk keseluruhan bodinya menggunakan finishing matte, jadi buat tangan saya yang gampang keringetan, gripnya ini nggak bakalan berasa licin. Oh ya, buat gripnya sendiri menurut saya pribadi ini nyaman-nyaman aja, mungkin karena bentuknya ini emang mirip sama DualSense-nya si PS5. Jadi tangan saya sudah lumayan terbiasa dengan bentuk controller yang kayak begini. Palingan perbedaan yang saya rasain cuma dari bobotnya aja yang sedikit lebih ringan dan ukurannya yang sedikit lebih kecil dari DualSense si PS5. Oke, next buat detail dari tombol-tombolnya di sini saya nggak perlu jelasin lagi karena emang secara fungsi tombol ini sama aja kayak kebanyakan gamepad pada umumnya. Kayak tombol-tombol di bagian kanan di sini ada tombol segitiga, bulat, X dan juga kotak. Tapi untuk bentuk shape-nya ini memang agak dibedain supaya nggak mirip-mirip banget sama punyanya si DualSense PS5. Nah, buat gambar tombolnya atau apalah itu istilahnya dari gamepad ini ada di dalam tombolnya. Jadi secara teori kalau kamu pakai gamepad ini terus-menerus, gambar yang ada di tombolnya ini nggak bakalan pudar ataupun nggak bakalan hilang. Pindah ke bagian tengah, di sini ada fitur touchpad yang menurut saya fitur ini agak useless, terutama buat saya pribadi karena mulai dari seri PS4 sampai ke seri PS5, fitur touchpad ini memang jarang banget saya pakai. Walaupun saya main PS5 itu saya rental ya. Next, ada dua tombol custom di bagian belakang di mana ada tombol ML dan juga tombol MR. Nah, fungsi dari kedua tombol ini adalah sebagai tombol shortcut di mana kamu bisa kombinasiin beberapa fungsi tombol sekaligus lewat salah satu tombol customnya ini. Contohnya kalau kamu suka main game yang bergenre fighting, biasanya bakalan ada skill yang mengharuskan kamu pencet beberapa tombol secara bersamaan. Jadi dengan adanya tombol makro ini, kamu nggak perlu ribet-ribet lagi pencet tombol lebih dari satu secara bersamaan. Karena kamu bisa custom tombol makronya sesuai dengan kebutuhan kamu masing-masing. Oh ya, untuk memprogram tombol makronya ini juga tergolong simple banget menurut saya. Kamu cuma perlu tahan tombol share dan juga ML secara bersamaan selama 2 detik. Dan gak lama lampu indikator yang ada di bagian atas port USB-nya bakalan berubah jadi warna kuning. Terus tinggal kamu masukin aja fungsi tombol yang mau kamu input, dan kalau sudah selesai tinggal kamu pencet sekali lagi tombol ML-nya buat nyimpen semua fungsi tombol yang sudah kamu input tadi. Nah, di samping penggunaannya yang jauh jadi lebih simple, fitur ini menurut saya berguna banget terutama buat kamu para player barbar seperti saya yang sering bikin rusak gamepad karena pencet tombolnya asal-asalan. Dan masih seputaran tombol makronya buat kamu yang mau merubah fungsi ataupun menghapus inputan kamu tadi, caranya juga gampang banget, cuma perlu tahan tombol share dan juga tombol ML secara bersamaan sampai lampu indikatornya berubah jadi warna kuning. Terus tinggal kalian pencet lagi aja tombol makro yang mau kalian hapus. Dan kalau sudah, semua fungsi inputan kamu tadi bakalan terhapus secara otomatis.
Oh ya, buat kamu yang masih bingung sama penjelasan saya soal tombol makronya ini, kamu tenang aja karena semua instruksi manualnya ada di manual booknya. Di situ sudah dijelasin secara lengkap mulai dari cara pairingnya sampai ke custom tombol-tombol makronya ini. Overall buat feels dari tombol-tombolnya menurut saya enak-enak aja. Saya nggak nemuin masalah apapun dan nggak ada feedback yang aneh-aneh selama saya pakai gamepad ini di beberapa hari terakhir. Next, fitur menarik lainnya yang ditawarin sama GX 300 ini yaitu adanya lubang jack audio 3,5 mm, dimana sudah support sama mikrofon dan juga headset. Terus adanya fitur motion sensor dan juga adanya fitur dual vibration, menurut saya jadi nilai plus untuk gamepad yang satu ini. Oke, lanjut untuk kapasitas baterainya. Di sini GX 300 dibekali sama baterai berukuran 600 mAh. Power yang diklaim sama Rexus sih bisa bertahan selama 8 sampai dengan 10 jam. Dengan durasi charging ada di sekitar 2-3 jam saja. Nah, mungkin buat kamu yang malas ngecas dan pengen buru-buru menyelesaikan gamenya, kamu bisa tenang. Karena selain lewat fitur Bluetooth-nya, kamu juga bisa langsung colokin sama kabel USB yang kamu dapat di paket pembeliannya tadi. Sedangkan untuk kompatibilitasnya, gamepad ini menurut saya sudah tergolong lengkap. Dia support sama platform Windows, terus Android, PS4, dan juga PS5. Tapi memang buat si PS5 ini cuma bisa mainin game PS4 aja. Dan itu pun juga terbatas game-game yang support sama si controller ini. Nah, sebenarnya saya juga kurang tahu game apa aja yang support di PS4. Jadi selama pengetesan beberapa hari terakhir, ada game yang nggak bisa pakai mode Bluetooth, tapi ketika saya mainkan dengan mode kabel itu bisa-bisa aja. Terus juga cobain di platform Android dan selama saya cobain si gamepad ini, saya nggak nemuin kendala apapun dari segi fungsinya. Ya intinya gamepad ini lancar-lancar aja pas saya pakai di PC, Android, dan juga di PS4 saya. Buat harganya sendiri, Rexus Gladius GX 300 sekarang di toko resminya dibanderol mulai dari 300 ribuan, lebih tepatnya di angka Rp379.000. Harga yang tergolong wajar menurut saya buat sebuah gamepad di zaman sekarang. Dan buat kamu yang emang lagi cari-cari gamepad dengan layout PlayStation dan desainnya keren serta build quality-nya juga solid, saya rasa Rexus Gladius GX 300 ini wajib banget buat kamu coba. Oh iya, hampir kelupaan di gamepad yang satu ini sudah memakai half effect. Jadi untuk analognya udah pasti anti drift, gak bakal gerak-gerak sendiri kalau nggak digerakin. Ya kamu tau lah, stick yang analognya error biasanya di rental PS banyak nih yang begini. Sampai ada rental PS yang melarang memainkan game Dragon Ball, Guitar Hero, dan sebagainya karena merusak analog. Kesimpulannya sih menurut saya pribadi dengan harga yang ditawarkan Rexus untuk gamepad yang satu ini bisa jadi pilihan. Dan mungkin buat sebagian orang akan merasa tombol dari si gamepadnya ini agak keras ya. Tapi untuk saya pribadi saya nyaman dan suka dengan karakter tombolnya ini. Nah mungkin segitu aja kurang lebihnya review saya soal Rexus Gladius GX 300 ini. Silahkan kalau kamu punya opini lain dari Rexus GX 300, kamu bisa komen di video ini dan kita bisa diskusi. Dan kalau kamu berminat dan gamepad yang satu ini, untuk link pembelian toko resminya sudah kami sediakan di deskripsi video ini untuk mempermudah kamu dan juga pastinya mendapatkan gratis ongkir dan juga promo menarik lainnya. Serta jangan lupa like kalau kamu suka sama videonya dan share juga ke teman-teman kamu kalau video ini bermanfaat. So, saya Dika Satria pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you and have a nice day guys.